Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alladhi ja'ala Ramadan syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an wa awjaba alaina fihi as-siyam wa nahana fihi an ittiba'i khutuwatis syaitan. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adna habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadi. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Kadimal Ihsan, wa ala alihi wa ashabi zawil fakhri wal irfan, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin atau kama qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama Ramadan wa aqama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, segenap para asatidah, para hujjat yang mohon maaf andaikan tidak sesebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Kita sama doakan semua guru kita yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, terus senantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun sama kita muliakan segenap aparatur pemerintah, dalam hal ini Bapak RW kita, berikut bapak-bapak RT-nya, pengurus Masjid Jami' Ad-Dia Guru Sya'ban beserta segenap jajaran kepengurusannya yang pada akhirnya teramat sangat dibanggakan Allah dan Rasulnya. Saimin, saimat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini
seluruh amal ibadah yang telah, akan dan sedang kita kerjakan, khususnya ibadah puasa kita di hari yang ke-20, dan nanti malam insyaAllah tarawih kita di malam yang ke-21, sedekah yang senantiasa kita keluarkan, serta doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, insyaAllah kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita yakin saudara, bahwa puja, puji dan rasa syukur hanyalah milik Zat yang maha pengasih, tak pilih kasih, Zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tiada pernah terbilang, Zat yang maha pemurah, pelimpah rahmat, yang dengan wasilah sifat-sifatnya yang mulia itulah pagi hari ini kita masih mampu bermuajahah, masih mampu bermusafahah, sekaligus menyambung silaturahim dengan satu niat dan tujuan untuk kita mengharap maradatillah. Dengan wasilah kita sedang berpuasa di hari yang ke-20 dan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang sama kita muliakan ini. Pun lagi-lagi kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun sunnah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam pun senantiasa tercurahkan keharibaan seorang manusia yang begitu luar biasa mulia akhlaknya, yang kemuliaannya Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Keharibaan seorang manusia yang kemuliaan akhlaknya wajib kita suri toladani, wajib kita contoh dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Keharibaan seorang manusia yang begitu lemah lembut tutur katanya, namun bijaksana dalam mengambil keputusannya, tapi juga tegas dalam menegakkan keadilannya. Dengan ayat yang sama kita hafal, alam nasrah laka sadra. Bahkan keharibaan seorang manusia yang setiap hari namanya diangkat Allah ke permukaan, sehingga tidak ada satupun makhluk Allah, baik yang di bumi ataupun di langit, yang tidak menyebut nama beliau. Dengan ayat yang sama kita apa, wa rafa'na laka zikra. Puncaknya saudara, keharibaan seorang manusia yang namanya wajib disebut oleh kita, orang-orang yang beriman atas perintah Allah, yang tidak tidaklah sah solat kita tanpa menyebut nama beliau. Tidaklah sah khutbah Jumat kita tanpa menyebut nama beliau. Bahkan tertolak doa-doa kita tanpa diawali menyebut nama beliau, dan juga diakhiri dengan menyebut nama beliau. Dengan ayat yang sama kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang juga kita berharap mudah-mudahan salawatullah wassalam tercurah pula atas keluarganya, amin, juga atas sahabatnya, amin. Kelak di hari kiamat kita hadir mendapatkan syafaatnya, amin, bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal shaimin wassaimat rahimakumullah. Setiap ibadah yang diwajibkan Allah
syaratnya pasti bagi orang yang beragama. Betul tidak? Betul tidak? Kewajiban sholat syaratnya wajib beragama. Kewajiban puasa syaratnya wajib beragama. Kewajiban zakat syaratnya wajib bagi orang yang beragama Islam. Begitu juga dengan ibadah haji. Namun perlu kita tanam dalam hati kita, yang sanggup melakukannya tidak semua orang Islam, tapi yang sanggup melakukannya adalah orang-orang yang punya kekuatan iman. Makanya ketika Allah wajibkan ibadah kepada kita, baik salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, panggilannya pasti ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina, wahai segenap orang-orang yang beriman. Orang beriman pasti sholat, tapi orang Islam belum tentu semuanya sholat. Betul tidak? Betul tidak? Ada enggak orang Islam yang enggak sholat? Jangan bilang banyak dong. Ada aja. Betul? Betul? Datang kewajiban puasa Ramadan pun lagi-lagi ya ayyuhallazina, karena orang beriman pasti puasa, tapi orang Islam belum tentu semuanya puasa. Ada enggak orang Islam yang enggak puasa? Tapi insya Allah yang hadir puasa semuanya. Karena walaupun enggak puasa juga enggak ketahuan. Betul tidak? Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji. Pertanyaannya, kenapa diwajibkan bagi mereka orang yang beriman? Karena kalau orang beriman, ibadahnya enggak hitung-hitungan, dan dia yakin ibadahnya buat dirinya, bukan buat Allah. Ketika ditinggalkan, kerugiannya buat dirinya, bukan buat Allah. Bu, masker buka dulu. Nyautin pakai masker, kayak orang bindeng loh. Bu, Allah sholat tidak? Ntar gue timpuk nih. Bu, Allah sholat tidak? Tidak. Justru Allah yang mewajibkan kita untuk, nggak mungkin yang mewajibkannya mengerjakan juga. Berarti sholat kita bukan buat Allah, buat kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita sholat, keuntungannya buat kita. Kita nggak sholat, kerugiannya buat kita. Betul tidak? Betul tidak? Lain sama orang Islam. Kalaupun sholat juga ada hitung-hitungannya. Begitu juga dengan puasa, zakat dan juga haji. Ibu, suara saya kedengaran Bu? Jelas? Belum tidur nih Pak? Semalam mimpin qiyamul lail di Masjid Cut Mutiah sampai sahur. Lihat jadwal besok Adia. Buru-buru saya pulang. Kok lupa gue gak kemari tuh. Pulang dulu dah. Istirahat sebentar, mandi, langsung berangkat kemari. Doain biar sehat ya. Zakat juga demikian, haji juga demikian. Prinsipnya semua ibadah yang kita lakukan, keuntungannya buat kita. Pertanyaan yang kedua, kenapa diwajibkan bagi mereka orang beriman? Karena Allah memberikan keuntungan yang luar biasa bagi orang yang beriman ketika mereka beribadah.
Salat 5 waktu. Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal. Dirikan olehmu salat. Salat jadi alat buat kalian untuk mencegah daripada perbuatan keji dan lagi anak-anak muda, jangan sampai ninggalin salat. Amin. Bu, ibu tahu air laut rasanya? Kirain asem. Di air laut ada ikan gak Pak? Ada ikan gak Pak? Hidup gak? Tapi hidupnya ikan di air laut gak terpengaruh dengan asinnya air laut. Anak-anak muda kalau jiwanya hidup dengan sholatnya yang 5 waktu, apapun lingkungan yang dia hadapi nggak akan mempengaruhi dirinya. Sebelah kiri boleh minuman keras, sebelah kanan boleh perjudian, depannya pelacuran, di belakangnya belaijab. Tahu belaijab nggak? Jablay. Nggak akan terpengaruh. Kenapa? Karena jiwanya hidup dengan sembahyang 5. Bu, ketika ikan mati, tuh ikan diasinin, asin jadi ikan. Itu ikan dikuningin, kuning. Pesmol. Betul? Itu ikan diitemin, hitam. Pindang bego. Amus. Betul tidak? Betul tidak? Anak muda kalau jiwanya mati tanpa salat, ada miras, ikut miras. Ada narkoba, ikut narkoba. Ada pelacuran, ikut pelacuran. Begitulah nasib orang yang kalau jiwanya mati tanpa sholat 5 waktu. Makanya anak-anak muda kudu sholat. Jangan tinggalkan sholat. Insya kau perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Kau rusak sholatmu, Allah rusak juga hidupmu. Jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri. Dirikan olehmu sholat, kata Allah. Keuntungannya bagimu, kau selalu ingat kepada Allah dimanapun kau berada. Dan yang ketiga, as-salatu imaduddin. Salat didirikan Allah sebagai tiangnya agama. Yang mendirikan salat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan salat sama artinya dia menghancurkan agama. Jangan kita curiga sama orang lain melulu tentang kehancuran kita punya agama. Tapi Nabi buktikan bahwa hancurnya kita punya agama akibat orang-orang Islam yang berani meninggalkan. Jadi saya mau tanya, iman penting tidak? Iman penting tidak? Contohnya nih, Masjid Adia, Gurut Syakban, jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kan dekat bagi orang yang punya iman, walaupun rumahnya jauh. Tapi Masjid Adia, Gurut Syakban jadi jauh bagi orang yang gak punya iman, meskipun rumahnya tetangga masjid. Maaf bukan nyindir ya, nyinggung dikit. Bu, ketika azan berkumandang, kedengeran gak? Orang rame-rame berangkat ke masjid mau sembahyang berjamaah, kelihatan gak? Ketika takbiratul ihram pakai speaker, kedengeran gak? Kalau nggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Kata siapa? Kata Allah, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir.
Kalau kamu mau tahu, kata Allah, siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat di antara kalian? Mereka yang rajin ke masjid dalam rangka memakmurkan dengan salat berjam, memakmurkan dengan majlis-majlis, memakmurkan dengan majlis-majlis zikir dan selawat Nabi kita Muhammad. Yang tanya maaf, dulu binatang bisa ngomong. Dulu ngomong dulu. Makanya orang dulu kalau ngangon kebo nggak jauh-jauh, diangonnya di pelataran masjid. Yang pertama aman, yang kedua lebar pelatarannya, yang ketiga rumputnya subur, sehingga orang kalau ngangon kebo nggak jauh-jauh, di pelataran masjid. Datang waktu zuhur, yang ngangon sholat, keboknya diikat di pohon, istirahat kekenyangan sambil nyusuin anaknya. Lagi enak-enak tidur nyusuin anak, tiba-tiba si anak terbangun dengar suara aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh anak bangun. Suara apa tuh, Ma? Suara azan, nah. Azan apa sih, Ma? Manggil orang untuk sholat. Kok kita nggak ajak sih, Ma? Enggak, nah. Kenapa, Ma? Kita kebo. Kira-kira udah paham belum? Pulang deh. Kan udah paham. Udah paham belum? Goblok amat. Astagfirullah. Lanjutin. Kata emaknya kebo, ya udah nah, nyusul lagi aja. Tidur lagi dah. Lagi enak tidur, bangun lagi. Kaget dengar suara aneh. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Anak kebo bangun lagi. Suara apa lagi sih, Ma? Suara iqamat, nah. Iqamat apa, Ma? Aba-aba yang udah kumpul selesai qobliyah segera mendirikan sholat. Oh gitu ya, Ma? Iya. Mak, kenapa sih kita nggak iqamat? Nggak mungkin lah, nah. Kenapa, Mak? Kan kita. Tolong dong ngomong kebonya pelan-pelan. Betul tidak? Terusin. Udah, nak, nyusul lagi aja. Tidur lagi tuh anak. Lagi tidur, kaget lagi. Dengar suara takbiratul Allahu Akbar. Tuh anak bangun lagi. Mak, suara apa lagi tuh? Lu bawel lu. Itu suara orang sholat, namanya takbiratul. Emangnya orang wajib sholat ya, Mak? Wajib. Kenapa sih, Mak, kita nggak wajib sholat? Maknya bilang, enggak, nah. Kenapa, Mak? Karena kita. Pas emaknya bilang kebo, nih anak tambah kaget. Mak, ada apa lagi? Katanya orang wajib sholat. Iya. Nah itu di depan masjid yang nggak sholat siapa? Ada yang main kerambol, ada yang main catur, ada yang kongkok-kongkok sambil ngerokok nggak sholat. Itu siapa, Mak? Maknya jawab, itu bukan kebo, nah. Apa? Itu bapaknya kebo. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ustaz ceramah jangan sembarangan ya, nyebut-nyebut orang.
Saya minta dalilnya Pak Ustaz. Gampang. Bacain jangan. Bacain jangan. Kapan? Tahun depan dah. Puasa ngundang lagi. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kata Allah, nanti di hari kiamat neraka akan aku penuhi dengan dua makhluk yang durjana. Siapa mereka? Minal jinni wal insi. Bangsa jin dan bangsa manusia yang macam mana? Allah tunjukkan satu-satu tandanya. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati nurani, mereka diberikan akal fikiran, tapi saya akal fikiran dan hati nuraninya tidak mau memahami tanda-tanda kekuasaan. Bu, kita hidup di bumi siapa? Pak, kita bernaung di bawah langit siapa? Pak, Bu, yang kita makan, yang kita minum tiap hari rezeki dari siapa? Jangan sombong. Betul? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang jadikan kalian bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dari langit Allah turunkan air yang luar biasa. Namanya air. Fa akhraja bihi minas samarat. Dari air hujan itulah jatuh ke bumi, tumbuh beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, rezeki buat kalian. Air hujannya sama enggak? Air hujannya sama enggak? Tanahnya sama enggak? Tapi kenapa yang tumbuh berbeda-beda? Jangan sombong. Betul? Betul? Iblis cerdas, setan cerdas, manusia kalah cerdasnya dengan iblis. Iblis lebih dulu masuk surga sebelum manusia masuk surga. Iblis lebih dulu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Tapi nasibnya iblis, a'udzubillahi minas, jadi makhluk yang terkutuk di depan Allah. Satu permasalahannya, iblis begitu sombong di hadapan Allah. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia enggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Makanya al-adab fawqul ilm. Akhlak itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmunya manusia tanpa akhlak, nol di mata Allah. Setinggi apapun ilmunya manusia, enggak punya adab, nol di hadapan Nabi kita Muhammad. Yang kedua, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, tapi sayang telinganya enggak bermanfaat, enggak mau mendengar panggilan-panggilan Allah. Benar tanda orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat Allah, ayat yang tersirat, ayat yang tersurat, semakin menambah-nambah imannya kepada Allah. Bu, buah-buahan ada enggak? Buah-buahan ada enggak? Sebelah kiri saya mangga, sebelah kanan saya durian, yang di belakang kesemak. Ibu tuh kesemak enggak, Bu? Buah yang genit pakai bedak. Jawab yang kencang. Mangga kalau matang manisnya? Manis. Durian kalau matang manisnya? Sama enggak manisnya? Sama enggak manisnya? Pikirin. Jangan makan doang. Minimal Allahumma barik fima razaq
wa qina adzab. Enggak hafal Ustaz bismillahirrahmanirrahim. Enggak hafal Ustaz bismillah. Tapi jangan ditambahin ya, bismillah aja. Entar tawakkaltu ala Allah. Itu bukan mau makan, mau keluar rumah. Yang parah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Belum juga makan udah Betul tidak? Jawab betul tidak? Sayur-sayuran ada enggak? Sebelah kiri saya sayur asam, sebelah kanan saya sayur sop. Oh, yang di belakang toge. Si ibu nyautin, sial gue di belakang gue. Sayur asam enak tidak? Sayur sop enak tidak? Sama rasanya? Jawab, sama rasanya? Padahal air hujannya, tanahnya, kenapa rasa sayurnya berbeda? Fikirin, jangan sombong. Bunga ada nggak bunga? Bunga ros, bunga melati, belakang bunga bangke. Jawab, ros wangi nggak? Melati wangi nggak? Sama wanginya? Sama wanginya? Padahal air hujannya sama, tanahnya sama. Tapi kenapa wangi bunganya berbeda? Jangan sombong. Betul tidak? Kita nggak ada apa-apanya tanpa Allah. Hidupnya di bumi Allah, bernaungnya di bawah langit Allah. Yang kita makan minum rezeki dari Allah. Disuruh sholat aja nggak mau. Kata Allah, kalau ada orang nggak mau tunduk kepada aku, cari lagi Tuhan selain aku. Atau hidup di mana saja, yang ciptaan Tuhannya sendiri. Nggak ada, saudara. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis sholat baca doa, Rabbi ja'alni muqimas wa min zurri Rabbana wa takabbal. Dah selesai dah masalah sholat. Sekarang kita bahas masalah puasa. Habis puasa zakat, habis zakat haji. InsyaAllah jam 9 kelar. Setuju? Gua pulang duluan. Salat, puasa juga diwajibkan Allah bagi orang yang beriman. Allah nggak panggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai mereka orang-orang Islam, tidak. Yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina. Makanya kalau masuk Ramadan Pak, kita suka bingung lihat orang Islam. Kalau mukminin sih masih bagus, muslimin bagi bagus. Ini yang parah muslimin. Ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, ada nggak? Ngaku Islam tapi nggak pernah puasa, ada nggak? Lebaran paling keren. Salam-salaman nangisnya paling kenceng. Duitnya habis. Orang-orang takbiran dia main koprok. Betul tidak? Betul tidak? Makanya Idul Fitri sama Lebaran bedain. Kalau Idul Fitri khusus buat yang puasa, makanya kalimatnya minal aidin. Lebaran siapa aja bisa lebaran. Yang nggak puasa juga bisa lebaran. Tapi kalimatnya bukan minal aidin. Kalimatnya mohon maaf lahir batin. Kenapa? Dosanya ngebadak. Orang-orang puasa dia minum, orang puasa dia makan. Pantas mohon maaf lahir batin. Sautin, ya, gua maafin. Mudah-mudahan insaf lo, gitu. Betul tidak? Betul tidak? Pertanyaannya, kenapa puasa juga diwajibkan bagi orang beriman? Satu, ternyata kekuatan puasa ada pada iman. Gemuk, kurus, nggak jaminan. Berapa banyak yang gemuk pada nggak puasa karena nggak punya. Malah yang kurus mampu puasa karena punya iman. Bagus-bagus gemuk juga, beriman juga, puasa juga.
Ini yang parah udah kurus, kering kerontang. Beriman kagak, puasa kagak. Oh, cengcorang. Ada nggak? Jawab, ada nggak? Dunianya begitu, apalagi akhiratnya ntar. Kaya miskin bukan jaminan. Nggak sedikit yang kaya pada nggak puasa, malah yang miskin mampu puasa. Yang kaya nggak puasa karena nggak punya iman. Yang miskin puasa karena punya. Bagus-bagus kaya juga, beriman juga, puasa juga. Ini yang parah udah miskin, belangsak, rumah doyong, hujan banjir, beriman kagak, puasa kagak. Kata orang Kemayoran, kue cincin ganas turi. Udah miskin. Orang sini ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Orang sono ya bu? Bu, orang sono ya bu ya? Orang sono juga pindahan sini sih. Betul tidak? Yang kedua, puasa nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah, ingatin itu. Ini segini banyak nih yang sembahyang subuh, ada yang nggak puasa, kita nggak tahu. Segini banyak yang sembahyang subuh, ada yang pura-pura puasa, kita nggak tahu. Ada yang belaga puasa, kita nggak tahu. Lain sama sholat, orang tahu. Lain sama zakat, orang tahu. Haji jangan dibilang deh ya, yang berangkat laki bini, yang nganterin 3 kampung. Nggak ada yang tahu kalau puasa. Yang tahu hanyalah, kok nggak tahu si Ustadz? Satu, lemesnya bareng, bibirnya pecah-pecah bareng. Begitu azan maghrib ke masjid juga ikut buka puasa, makannya paling banyak. Yang puasa mah lontongnya atu, yang nggak puasa lontongnya 6. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Ustadz tahu dari siapa bahwa puasa nggak ada yang tahu? Dari Allah. Allah berfirman dalam hadis kursinya, as-saumuli, puasa itu punya aku. Allah nggak mengatakan sholat itu punya aku, tidak. Allah nggak mengatakan zakat itu punya aku, tidak. Allah nggak mengatakan haji itu punya aku, tidak. Tapi Allah katakan as-saumuli, puasa itu punya aku. Ketika ada orang berpuasa, satu pun makhluk Allah nggak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Maka tatkala kita berpuasa, wa ana ajzibi, pahalanya nggak pakai perantara malaikat, langsung aku, kata Allah, yang memberikan pahalanya. Amin dong. Amin. Astaghfirullahaladzim. Amin di komando. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bu, suami kerja jam 10, lapar, makan di kerjaan. Ibu tahu? Pulang ditanya sama bininya, masih puasa bang? Jawabannya, mohon doanya bu. Doain ya bu ya, biar mati sekalian. Anak berangkat sekolah jam 10, aus di sekolahan bu. Tuh anak minum di sekolahan. Apa bapak tahu? Pulang ditanya dengan bahasa kasih sayang, anakku tersayang, anakku tercinta, buah hatiku, jantung hidupku, masih puasakah engkau? Oh, jawabannya. Jadi bapak, anak siapa dulu dong? Anak setan loh.
Puasa kagak ngaku puasa. Yang parah, anak sekolah, bapak kerja, ibu sendirian di rumah. Minum juga. Tembok boleh melindungi kita. Mata manusia bisa kita kelabuhi. Tapi Allah, innahu huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat apapun yang kita lakukan. Betul tidak? Makanya kata Nabi yang diwasiatkan oleh malaikat Jibril, apa wasiatnya? I'mal ma syi'ta. Ya Muhammad, silakan kau mau berbuat apapun di atas permukaan bumi ini. Mau buat baik silakan, mau berbuat jahat silakan, mau berbuat adil silakan, mau berbuat zalim silakan, mau berbuat mungkar silakan. Tapi ingat ya Muhammad, kata malaikat Jibril, fa innaka majziyun bi. Apapun pekerjaan yang kau lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma narun. Hati-hati, jangan sombong. Setuju? Setuju? Insya. Sehat sakit bukan jaminan. Nggak sedikit yang sehat pada nggak puasa karena nggak punya. Yang sakit mampu puasa karena punya. Dia yakin dengan janji Allah. Apa janji Allah? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andaikan kau lagi sakit, puasa juga. Lagi musafir, puasa juga. Kata Allah, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, kalau kau tahu ada rahasia apa dalam puasa. Apa rahasianya? Sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya sehatlah kalian. Yakin bu? Ibu punya emah enggak? Puasa bu, emahnya sembuh. Kecuali penyakit emoh. Emoh puasa. Ada enggak? Ada enggak? Ibu sih gara-gara punya anak, bukan disusuin air susu ibu, kasih air susu sapi. Begitu gede sembayang nak, emoh. Puasa nak, emoh. Banyakkan susah sapi sih. Betul tidak? Betul tidak? Jaminannya Allah bagi orang yang berpuasa luar biasa. La'allakum, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ternyata takwa inilah tiket kita buat masuk surga. Tukang becak takwa masuk surga. Tukang sol sepatu takwa masuk surga. Orang kaya nggak takwa masuk neraka. Betul tidak? Berarti surga murah nggak? Surga murah nggak? Zakat bagi yang mampu, yang nggak mampu nerima zakat. Haji bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib haji. Sholat kagak bayar. Puasa kagak bayar. Surga murahnya luar biasa. Tapi anehnya, surga murah orang pada ogah. Au kama qala Haji Omar Irama. Betul tidak? Sementara neraka mahal nggak? Neraka mahal nggak? Tapi anehnya neraka mahal orang pada suka. Au kama qala Haji Omar Irama. Kalau mau begitu lagunya, betul tidak? Kalau mau berjudi, hai harus pakai uang. Kalau mau melacur, hai harus pakai uang.
hu. Ha. Hu ha hu. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Mahal, neraka mahal. Tapi anehnya orang pada suka neraka yang murah, malah pada nggak suka, ogah masuk neraka. Kalau mau sembahyang tak perlu pakai bayar, kalau mau puasa tak perlu pakai bayar. Ha, ha, murah nggak surga? Murah nggak surga? Tapi ke orang pada ogah. Apalagi masuk puasa, oh lebih luar biasa lagi. Bukan kita yang pengen masuk surga, tapi surga yang merindukan kita. Amin dong. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ustadz ada dalilnya, saya sampaikan. Boleh nggak? Boleh nggak? Al jannatu mustagatun ila arba'atin nafa. Surga sangat merindukan 4 golongan manusia di bulan suci Ramadan. Siapa mereka? 1. Talil Qur'an, orang yang rajin membaca ayat suci Kenapa dirindukan Allah? 1. Quran turunnya di bulan suci dengan istilah nuzulul Quran, turunnya malam Lailatul, yang kalau orang ibadah seperti beribadah 1000 bulan lamanya atau 84 tahun lamanya. Wajar surga kangen oleh orang-orang yang rajin baca Quran. Tapi saya sekarang sudah mulai banyak pergeseran nilai-nilai keimanan. Bu, dulu televisi cuman atuk, Bu. TVRI. Enggak berwarna, hitam putih. Enggak ada listrik, pakai aki. Aki soak, semut tawuran. Gada guduk. Jawab yang kencang, ngalamin gak? Udah tua loh. Betul tidak? Tapi hebatnya TVRI, tayang jam 5 sore, jam 9 malam, dunia dalam selesai. Subuh gak ada yang kesiangan. Betul? Quran rajin dibaca. Betul? Makanya orang dulu lama duduk di masjidnya karena iktikaf. Orang dulu lama duduknya di musola, di majlis taklim dalam rangka thalabul ilm. Zaman sekarang orang duduknya lama hanya nongkrong di depan televisi, saudara. Jawab, ngaku, betul nggak? Jawab, betul nggak? Dulu mana ada neon, mana ada bohlam, paling ngetop Patromat. Betul. Yang paling sederhana lampu tempel, sumbu minyak tanah. Kalau pengen baca Quran turunin tuh lampu. Habis baca Quran hidung pada cemong. Tapi orang dulu baca Quran pakai lampu tempel, seminggu hatam baca Quran. Sebulan berkali-kali hatam baca Quran. Jawab yang kencang. Sekarang neonnya terang nggak? Bohlamnya terang nggak? Tapi Quran semakin jarang dibaca. Ini kode bukan nih? Lanjut kan nih? Betul? Nggak, takutnya kode. Suruh selesai udah gitu. Gue mah enak. Kan nggak capek jadinya. Amplop tetap. Betul tidak? Betul tidak? Bu, orang-orang tua kita dulu, Bu, rajin duduk di majelis. Sebodoh-bodohnya orang tua kita dulu, Yasin mah apa, Waqiah apa, Ar-Rahman apa. Orang sekarang boro-boro Ar-Rahman, Waqiah, kuliah nggak nyampe-nyampe.
Wala ana wala antum, wala ana wala antum. Ujung-ujungnya lakum dinukum waladolin. Yang di belakang nyautin lagi. Amin dong. Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Dulu belajar Quran susah, pakai sistem Baghdadiyah. Orang Sunda, Jawa pakai jaberan. Orang Betawi pakai fathah, kasroh, dhammah. Gurunya galak-galak. Salah sedikit main empos. Ibu tuh empos nggak bu? Dicubit, diputer, ijo-ijo paha lo. Tapi orang dulu belajar Qurannya agak sulit. Gurunya galak-galak, tapi belajarnya rajin-rajin. Sekarang belajar Quran tanpa mudah, tambah mudah. Ada metode An-Nur, ada metode Iqra. Gurunya baik-baik, tapi heran orang makin malas belajar Quran. Sampai udah tua masih juga belum bisa baca Quran. Melawat bawa Yasin yang bahasa Indonesia. Orang-orang berjamaah, dia sendirian, takut ketahuan. Temennya usil, didengerin, bener salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Temennya bilang salah bego. Habis apa? Sini gue yang bacain. Bisa nggak? Kecil. Gue kira pinter, goblok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Temennya jawab, kalau asin gulain bego. Astagfirullahaladzim. Pergeseran nilai-nilai keimanan. Betul? Datang lagi yang dahsyat, handphone Android. Bu, ibu nggak cemburu sama suaminya? Suami ibu kalau udah megang handphone, ada air sedikit aja langsung ambil selampe sama handphone. Ibu pernah nggak keringetan dilap sama laki? Boro-boro. Betul tidak? Ibu nggak cemburu sama suaminya? Anak-anak kita udah main game, dipanggil kalau belum ditimpuk, belum nengok. Betul nggak bu? Bapak emaknya nyontohin, pantat-pantatan baca WA. Si bapak baca WA, si ibu baca WA. Begitu pagi pengen masak nasi goreng, ibunya ngelihat tempat tulisannya garam, dicobain gula. Ibunya ngomel, lu gimana sih? Kenapa mak? Tulisannya garam, tapi rasanya gula. Langsung anaknya jawab, bapak juga begitu mak. Maksudnya lihat aja WA-nya. Namanya Ani, ganti Cecep. Gue tahu yang ketawa pasti. Bu, yang ketawa catat. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Maaf Pak, andaikan orang bisa baca Quran seperti orang bisa baca WA kayak begitu, surga Pak tempatnya Pak. Nabi yang bilang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Baca olehmu Quran. Quran nanti di kiamat datang nolongin kamu, syafaat kamu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bu? Hati-hati Cecep. Yang kedua, wa hafizil lisan. Orang yang dirindukan surga di bulan Ramadan, yang bisa menjaga apanya? Ibu, lagi rame nih Bu, kasus Nisa Sabian. Bapak mah nggak tahu deh. Yang tahu. Ya Bu ya.
sampai dikasih predikat pelakor, perebut laki. Dalam Islam nggak ada Pak istilah pelakor. Yuk kita buktiin. Setuju? Bapak diam ya. Saya nanya sama ibu dulu. Bu jawab bu. Karena kalau ibu Pak ngaji mesti diajak ngobrol. Kalau kagak ngobrol sendirian. Bu, ada seorang gadis atau janda menyukai suami orang, dosa nggak bu? Enggak. Bu, dosa nggak? Kagak. Yang dosa kalau ada perjaka atau duda menyukai bini orang, itu yang dosa. Kenapa diam? Diam lagi Pak ya. Diam lagi. Bu, itu laki-laki yang udah beristri menerima cinta itu gadis, menerima cinta itu janda, bahkan dinikahinya. Dosa nggak bu? Dosa nggak bu? Kenapa nggak dosa? Karena laki-laki boleh beristrikan Ji Samsu, boleh 2, boleh 3, boleh. Setuju nggak Pak? Ibu setuju bu? Tadi bilangnya nggak dosa. Tadi bilangnya nggak dosa. Ustadz, apa sih hikmahnya bahwa perempuan tidak boleh bersuamikan 4? Karena Allah bu memuliakan kehormatan ibu, menjaga kehormatan ibu. Itulah kenapa perempuan tidak boleh bersuamikan 4. Kenapa laki-laki boleh beristrikan 4? Supaya tidak berzina. Bini pertama lagi pindah yang kedua, yang kedua melahirkan, pindah yang ketiga, yang ketiga turun mesin, pindah yang keempat. Jawab, berzina nggak? Jawab, berzina nggak? Makanya ibu saya tanya, kalau punya suami, mendingan suaminya berzina apa nikah lagi? Ntar gue timpuk loh. Bu, yang saya nggak suka ada orang ngomong begini, percuma pakai jilbab. Allah, jilbab perintah siapa? Perintah siapa? Ada orang pakai jilbab, berarti dia melaksanakan perintah siapa? Nggak ada percumanya. Ada lagi yang parah, mendingan gue yang nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab mendingan. Bego. Ayo jawab. Ada perempuan berjilbab, ada perempuan nggak berjilbab. Saya mau tanya, yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana? Karena yang berjilbab melaksanakan perintah, yang nggak berjilbab nggak melaksanakan perintah Allah. Ada lagi yang lebih hebat, mendingan gue yang nggak berjilbab, nggak pakai jilbab mendingan. Ntar besok ada orang sholat berbuat salah, kita ngomong mendingan kita ya yang nggak sholat. Jangan. Jilbab perintah Allah, kesalahannya urusan dia sama Allah. Kita jangan kepo sama urusan orang. Betul. Kemarin ngomongin lo. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Iya Pak. Paham ya Bu? Daripada ngurusin rumah tangga orang, mendingan urus rumah tangga kita sendiri. Daripada ngurusin anak orang, urus anak sendiri. Aman udah. Amin. Masih 2 lagi nih.
Lanjutnya nih. Lanjutnya. Udah bosen belum? Udah ngantuk belum? Gue yang ngantuk, enak aja lu. Yang ketiga, wa mut'amil jihad. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang rajin memberi makan orang yang lapar, apalagi memberikan bukaan kepada orang yang buka puasa. Pahlanya 2 kali. Bu, nggak punya duit beli pisang 1 sisir, bikin kolak, kuahnya sebaskom, insya Allah kebagian semua, walaupun cuman kuahnya. Betul? Ustadz nggak punya duit, teh manis. Ustadz nggak punya gula, teh tawar. Nggak punya teh Ustadz, air putih berpahala. Insya Allah ntar sore penuh nih air putih. Habis terawih kencing semua orang. Bu, jangan bakhil. Betul? Kita lapar aus cuman sebulan, fakir miskin tiap hari. Kita lapar aus cuman sebulan, anak yatim tiap hari lapar aus. Tromol lewat, masukin. Masjid udah bagus, adem, sembahyang mau enak, tromol pelit. Lo kira masjid gak bayar listrik? Masukin tromol lewat, tepak doang, pakbok, pakbok. Tiap bulan pengurus masjid bikin tromol melulu. Ya bu, ada yang belagu dikit, tromol lewat, belaga, buka dompet. Pirit sono, pirit sini, pirit sono, pirit sini. Yang merah udah mau keluar, yang merah udah mau keluar, yang merah. Yang biru ngomong, kata yang biru, nggak mungkin lu merah yang keluar. Kenapa? Lu mau paketan sebulan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong, kata yang hijau, nggak mungkin lu biru yang keluar. Kenapa? Lu mah Samsu 2 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong, kata yang ungu, nggak mungkin lu hijau yang keluar. Kenapa? Lu mah beras 2 liter. Yang ungu mau keluar, yang coklat ngomong. Akhirnya ungu kagak, coklat kagak, abu-abu. 2.000 lecek. Masya Allah. Makanya saya mau tanya orang sini, jawab yang kencang. Kondangan sama melawat, duitnya gedean mana? Emang brengsek loh. Orang lagi hajatan, ngawinin, nyunatin, jawab yang kencang. Lagi susah, lagi senang, ngarepin duitnya. Kagak. Mohon doa restu. Nggak ada mohon 100.000, mohon 50.000, nggak ada mohon doa. Tapi karena kita diundang, kita makan mau nggak mau, kondangan. Tapi ingat, orang kematian lagi susah, lagi senang, bantu. Kondangan berani 50.000, kenapa melawat nggak berani 50.000? Pantesan kalau melawat baskom diisiin beras, kan supaya nggak bunyi. Yang masuk recehan melulu. Duit bekas ngerik buat melawat. Udah bulat, hitam berminyak. Wa inna ilaihi. Yang terakhir, keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang rajin berpuasa di bulan suci. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Sekarang nih bu, surga lagi berhias, surga lagi mempercantik diri untuk menyambut orang-orang yang puasa.
Mana dalilnya? Inna fil jannati babu. Sesungguhnya di surga ada pintu yang sangat mulia, pintu yang sangat indah. Ismuhur Rayyan. Itu pintu oleh Allah dikasih nama dengan nama pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu ahadukum illa sha'imun. Enggak ada orang yang sanggup masuk ke dalamnya kecuali mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Amin toh. Amin. Capek gua. Ntar pulang gua catat di agenda. Selama di hadiah capek. Amin di agenda melulu. Ya Bu, saya tutup dengan satu hadis yang sangat indah. Saking indahnya Ramadan dengan surganya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andaikan umatku tahu ada rahasia apa di bulan Ramadan. Andaikan umatku tahu ada kebesaran apa di bulan suci Ramadan. Semalam aja Pak, semalam tarawih itu pahalanya sama seperti pahala orang yang mati syahid. Semalam buka kitab Wasiatul Mustafa. Tarawih malam 20 itu sama pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid dan pahala orang-orang soleh. Tar malam apa lagi nih? Lebih hebat lagi pahala. Siapa yang tarawih di malam 21 pahalanya sama, Allah bangunkan mahligai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam terakhir pahalanya sama, berhaji 1000 kali dalam keadaan mabrur. Oh, pulang tarawih bilang sama orang-orang, panggil gua haji. Di mana hajinya? Hadiah rusak ban. Kapan tadi tarawih terakhir? Pahalanya sama kayak haji berapa kali? Bu, saya haji baru 1 kali. Kalau bapak ibu tarawih malam terakhir, berapa hajinya? 1000. Kalah gue. Saya 1, bapak ibu 1000. Saya nggak mau kalah, saya tarawih juga. Jadi kan 1001. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nih kehebatan Ramadan. Baik Nabi katakan, kalau umatku tahu ada rahasia apa di bulan Ramadan, la tamannau lam yahfut tauqid, pasti sungguh umatku akan minta sama Allah, berdoa sama Allah. Apa doanya? Antakuna sanatu kulluha Ramadan. Ya Allah, jadikanlah puasa Ramadan jangan sebulan tapi 1 tahun penuh. Setuju nggak? Setuju. Sok lo. Gua juga setuju. Lo setuju. Kenapa saya nggak setuju? Allah juga nggak setuju. Allah tahu kemampuan umatnya, betul? Jawab yang kencang. Dulu waktu Nabi Isra dan Mi'raj dapat kewajiban sholat berapa waktu? 50. Lu bayangin kalau jadi. Dapat fiha subhanallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu ba'diyah. Salam mau keluar, Allahu akbar, masuk lagi. Di Bang Toyib lu pulang-pulang. Betul tidak? Tapi Allah Maha Adil. Amin toh? Amin. Mana adilnya? Ya Muhammad, umatmu sembahyang hanya wajib 5 waktu, tapi yang 5 waktu tidak mengurangi yang 50 waktu. Allah. Puasa nggak usah sebulan, nggak usah setahun, cukup sebulan saja. Tapi yang sebulan diberikan pahala seperti pahala orang yang hidup selama-lamanya. Jaga puasa kita ya. Amin ya Rabbal. Walaupun masih pandemik, biarin deh. Jangan jadi alasan malas ibadah ya Bu. Insya Corona penyakit bukan? Jawab, Corona penyakit bukan? Penyakit. Karena penyakit ciptaan siapa? Karena Allah Maha Adil. Kalau Allah ciptakan penyakit, ciptain apanya? Obatnya. Jauhkan coronanya. Allahnya jangan dijauhin. Lu mah takut
nama corona nggak sembahyang Jumat, masjid digembok, sekolah dikunci, madrasah dikontrakin. Jangan, betul tidak? Betul tidak? Enakan mati di rumah atau di masjid? Surga jaminannya. Silakan cuci tangan, silakan. Wudu jangan ditinggal. Setuju enggak? Setuju enggak? Waktu Mi'raj, Nabi suruh masuk surga. Apa kata Nabi? Dakhaltul jannah wa ra'aitu Bilalan fil jannah. Ketika aku Mi'raj masuk surga, di surga udah ada Bilal. Nabi turun, ya Bilal, ada apa Rasulullah? Apa amalanmu? Kau masih hidup di dunia, tapi semalam aku ke surga, kau lihat engkau di surga. Apa jawab Bilal? Cuman aku doang amalanku ya Rasulullah. Aku paling gak betah kalau wudu aku batal. Batal aku wudu lagi, batal aku wudu lagi. Nabi tanya, alasannya apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang yang suka tobat dan cinta sama orang yang rajin bersuci. Maksudnya apa? Bersih belum tentu suci, tapi suci udah pasti bersih. Banyak orang yang bersih kena juga corona. Maskernya 6. Maskernya 6. Dari yang tipis sampai yang monyong kayak babi. Ada nggak? Tambahin lagi atuh masker yang mahalan, yang kayak akuarium, yang kalau ngedip matanya percis ikan cupang. Kena juga corona. Karena bersih belum tentu suci udah pasti. Ingatin, oh kalau gitu Ustaz, yang kena corona orang yang kotor belum tentu. Orang gila nggak pernah cuci tangan. Orang gila nggak pernah mandi. Orang gila nggak pernah cuci baju. Apa gini hari nggak ada berita orang gila kena corona? Jawab, betul tidak? Saya nggak mengatakan corona nggak ada, ada. Makanya saya tanya sama guru saya, Kiai, ada apa Zainuddin? Supaya nggak kena corona gimana? Begitu. Tanya sama saya, Zainuddin masih bisa ketawa kan? Masih bisa Kiai, nggak kena udah. Maksudnya orang yang jiwanya tenang, hatinya tentram, nggak banyak was-was. Bukan corona aja, penyakit apapun nggak kena. Betul tidak? Ini mah kita gelisah. Kenapa? Gara-gara susah. Ngojek nggak boleh bawa penumpang, bolehnya bawa barang. Boleh bawa penumpang dengan catatan motornya tambahin papan. Itu penumpang nyampe kagak ngejomplang. Betul tidak? Yang udah kerja dirumahin, gaji cuma setengah, uang harian hilang, PHK di mana-mana, sama orang ngeluh melulu. Pak Ustaz, saya susah nih. Saya jawab, gue juga. Betul tidak? Bu, tahun kemarin Bu, Isra Mi'raj, jadwal saya 215 tempat. Atuh gak ada yang jadi. Biar gue. Ini ada Pak Nanang tuh Pak. Ini Pak Nanang undang saya ceramah ke Bogor. Luar biasa ketatnya. Acara gak bisa macem-macem. Atu-atunya tuh jadi cuma dia doang. Lumayan kan? Daripada gak ada sama sekali. Masuk Ramadan, biasa kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, buka puasa, tarawih, sehari 5 tempat. Ramadan kemarin atuh nggak ada yang undang, termasuk Adia berusaha. Betul tidak? Mudah-mudahan ini hari double. Amin. Amin. Ya Rabbah. Nih hebatnya wudhu, lihatin, basuh tangan sampai
Berapa kali? Mau kumur-kumur, air tampung di mana? Di tangan, di mulut. Masa iya seorang wudu mulutnya ke keran? Mau kumur-kumur, air tampung di berapa kali? Dan 6 tuh Bu. Mau basuh hidung, air tampung di mana? Berapa kali? 9. Mau basuh muka, air tampung di mana? Berapa kali? Sampai ke kaki, tangan dibasuh. Dan hebatnya lagi, dibasuhnya dengan air yang suci, mensucikan, yang mengalir begitu sesuai ketentuan kesehatan. Paham Bu? Paham Bu? Akhirnya pencuci tangan dari murah jadi mahal. Masker dari murah jadi udah mahal, ada yang tak boleh, namanya scuba. Yang jual orang-orang kagak punya, majakin scuba di pinggir jalan, nggak laku, jangankan untung, modal nggak pulang. Sedih saudara. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Tapi Ramadan ini Pak, rupanya umat rindu ceramah kali ya, sampai jadwal nggak ketampung Pak. Setiap malam bisa terawih, ceramah 2 kali. Yang pertama habis isya, yang kedua habis terawih 2 kali. Saya terawih di rumah aja akhirnya. Nggak kuat 23, gua ambil yang 11. Tapi gua nggak mau ambil yang 4-4-3. Itu mah mazhabnya di Palpul. Sambil yang masna-masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu tuntunan Rasulullah. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Sekarang semua tanya bapak-bapak nih, ibu diam Bu ya? Bu diam Bu ya? Jangan ngomong loh. Bapak kalau mau sembahyang Jumat mandi nggak? Karena perintah siapa? Nabi. Allah lagi. Karena perintah Nabi. Mau berangkat ke masjid wudu nggak? Kalau juga perintah Nabi. Sampai berangkat pakai masker, sampai masjid cuci tangan. Mau masuk masjid jidat ditembak. 32 masuk, 33 masuk, 39 Wisma Atlet. Berarti saya mau tanya, yang masuk ke masjid udah aman belum? Sudah aman. Kenapa diatur-atur lagi? Di mana amannya? Kata Nabi, kalau mau sholat, imam melihat ke belakang, ucapkan sawu sufufakum fa inna min tamamis shalah iqamatas shaf. Hai jamaah makmum, rapatkan barisan kalian, luruskan barisan kalian. Disuruh sama imam. Imamnya nyuruh, makmumnya jalan-jalan. Bego. Itu namanya makmum tambeng. Betul tidak? Bu, silakan pakai masker, sholat jangan ditinggal. Setuju enggak? Kalau sholat zikir enggak? Sholat zikir enggak? Zikir. Dengan zikir jiwa jadi tenang. Susah kayak apapun, serahkan semuanya hanya kepada corona. Musibah bukan? Karena musibah ada hikmahnya. Mana hikmahnya? Gara-gara corona, alhamdulillah Jakarta rumah pada kebanjiran beras. Betul tidak? Masuk ke dapur, sardencis numpuk. Berikut minyak gorengnya. Buka lemari makanan, Indomie numpuk. Mereknya 2, yang pertama Sakura, yang kedua Family 100. Jawab, betul tidak? Kenapa mengeluh? Sholat dengan zikir jiwa tenang. Sholat kita berselawat, hati kita aman. Sholat baca Quran, ma huwa syifa wa rahmah. Quran jadi obat buat kita. Gak usah 1 juz, gak usah 1 surat, gak usah 1 ayat.
huruf demi huruf yang kita baca menjadi obat di hati kita, jauh dari penyakit, saudara. Yakin tidak? Jawab, yakin tidak? Yakin. Salaman nggak boleh, dari jauh kayak homo. Pas dekat pakai sikut, jauhan dikit udah mentah. Nabi sabdakan, idza yaltaqiyanil muslimat, jika bertemu dua orang Islam, summa yasbahan, keduanya saling berjabatan, qabla an yufarriqa, sebelum selamanya terlepas, ini orang dua-duanya dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi jadi putus. Gua gak mau mudik enggak? Karena gua gak mudik. Gua masih di Jakarta. Ya Bu, Lebaran kemarin Bu, tiap-tiap rumah di pintunya tulisan, maaf tak terima tamu. Astagfirullahaladzim. Pantesan nastar gak habis-habis. Bu, kongguan 6 bulan awet. Kok bisa gitu Ustaz? Habis kongguan isinya rengginang. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Ayo Bu, jangan corona jadi alasan, jangan covid jadi alasan. Ibadah yang rajin, ibadah yang semangat, insya Allah kita raih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Doain biar sehat walafiat, panjang umur. Setelah tahun depan kita bisa ketemu lagi. Corona selesai sudah insya Allah. Masih online sekolahnya Bu? Masih Bu ya? Kesian mak-maknya ya. Iya, sekolah online, anaknya belum bangun, emaknya kelar bikin PR. Anaknya belum bangun, emaknya selesai bikin kerjaan sekolah. Insya Allah Bu, nanti ujian, ibu lulus. Makanya kemarin duit saya foto Bu, saya kirim ke guru cucu saya. Dia ngomong, Ustaz, apaan nih? Bayaran. Kok dipoto Pak Ustaz? Cucu gue sekolahnya online, nanti bayarannya begitu. Ala ini ya, wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله lagi لا إله إلا الله lagi لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نحيا ولحنمت وبحنم إن شاء الله تعالى من الأمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكلمة الفاتحة اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع الدية قر الشأنة. ارفع لهم الدرجات ونقل عنهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.